Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan menjelaskan koneksi antar materi pada modul budaya positif. Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa pendidikan menuntun segala kodrat anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak tumbuh dan berkembang. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan bagaimana pendidikan bisa terus berjalan menjawab tantangan zaman. Dalam menjalankan pendidikan di sekolah, saya sebagai pendidik berusaha mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selesai melakukan pembelajaran, saya bersama murid maupun rekan sejawat sering melakukan refleksi supaya dapat memperbaiki kualitas diri ke depannya. Kedua hal tersebut merupakan perwujudan peran sebagai pemimpin pembelajaran. Saya juga sering berkolaborasi dengan guru lain untuk membahas bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi selama proses belajar mengajar ataupun menangani murid yang bermasalah di sekolah. Selain itu, saya juga belajar dan selalu berusaha mengembangkan diri dengan cara mengikuti kegiatan pelatihan online maupun offline. Beberapa kali saya diminta untuk mengajari fitur-fitur yang dapat digunakan untuk membuat video pembelajaran. Hal tersebut merupakan perwujudan peran guru penggerak menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, dan menggerakkan komunitas praktisi. Dengan pengetahuan-pengetahuan baru diharapkan nantinya saya juga dapat selalu berinovasi dalam mendidik murid. Selain mengajar materi pelajaran, saya mendapat tugas sebagai pembina PMR. Saya memberi kesempatan murid belajar untuk dapat berkembang di luar materi pelajaran. Mereka diajarkan bagaimana berorganisasi dengan baik, belajar materi kepalang merahan sampai kesiagaan bencana. Hal tersebut merupakan cara mewujudkan kepemimpinan murid. Walaupun belum sepenuhnya dapat memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid, saya selalu berusaha memfasilitasi murid untuk dapat berkembang di sekolah. Pemahaman pengembang kurikulum di sekolah yang masih terpancang pada kurikulum lama sedikit membuat guru di sekolah belum berani keluar dari menyelesaikan materi pelajaran yang lumayan banyak. Kami masih perlu menggali kekuatan untuk menyelaraskan tujuan dan membuat gerakan perubahan untuk mewujudkan visi sekolah. Dalam menjalani kegiatan sehari-hari di sekolah, selain kompetensi, kerapian murid juga sangat diperhatikan. Sesuai peraturan sekolah, potongan rambut murid laki-laki yaitu 1 cm bagian samping kanan dan kiri, serta 2 cm bagian atas. Murid juga harus memakai sepatu PDH hitam selama berada di sekolah. Beberapa murid terkadang masih belum mengikuti aturan yang berlaku. Sebelum saya belajar mengenai posisi kontrol, saya memposisikan diri sebagai pemantau jika menemui murid yang tidak mematuhi peraturan. Saya merasa murid cukup tahu tentang konsekuensi yang mereka dapatkan jika melanggar peraturan, namun ternyata ada yang lebih penting daripada itu. Saya seharusnya dapat menempatkan posisi sebagai manajer, supaya murid dapat meyakini hal yang benar dan tidak mengulangi kesalahannya lagi, karena motivasi tersebut muncul dari dalam, bukan hanya sekedar menghindari hukuman. Ketika menegur murid yang melanggar peraturan, saya sudah mencoba menerapkan segitiga restitusi, hanya saja masih kurang untuk menanyakan keyakinan ke murid. Jadi setelah murid yang melanggar tersebut saya tegur, mereka terlihat tidak melanggar peraturan lagi. Tetapi bukan karena mereka meyakini hal tersebut salah, namun mereka menghindari hukuman sebagai konsekuensinya karena melanggar peraturan. Pemahaman konsep yang saya pelajari di modul budaya positif, yang pertama yaitu disiplin positif. Untuk menciptakan murid yang merdeka syaratnya yaitu harus ada disiplin yang kuat. Pendidikan bertujuan menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dirinya sendiri, bukan dari luar diri.
Selanjutnya yaitu teori kontrol. Jika kita ingin melakukan kemajuan atau membuat perubahan, maka kita harus memperbaiki cara kita melihat dunia. Dalam teori kontrol, kita hanya bisa mengontrol diri sendiri, bukan orang lain. Selain itu, kita juga harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian ada teori motivasi. Diane Negolson menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang muncul bila mereka melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Motivasi yang kedua yaitu untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang berperilaku untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka melakukan tindakan untuk mendapat pujian dari orang lain yang menurut mereka penting. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, ataupun imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal. Selanjutnya yaitu hukuman dan penghargaan. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran tentunya sesuatu harus terjadi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman akan membuat murid merasa tidak nyaman, bahkan mungkin merasa tersakiti. Hukuman akan membuat murid membenci peraturan. Murid akan menaati peraturan karena motivasi eksternal, yaitu takut memperoleh hukuman. Sedangkan penghargaan bersifat baik, namun perlu diingat juga bahwa penghargaan yang terlalu berlebihan akan membuat murid tidak memiliki inisiatif dari dirinya untuk melakukan hal baik. Bisa saja murid melakukan hal baik karena ingin memperoleh penghargaan, bukan karena nilai yang diyakininya. Pemahaman konsep yang saya pelajari di modul budaya positif selanjutnya yaitu posisi kontrol guru. Posisi yang pertama yaitu seorang penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Seorang penghukum memperlakukan murid yang salah biasanya dengan nada suara tinggi, mata melotot, dan jari yang menunjuk-nunjuk menghardik. Hasilnya, kemungkinan murid akan marah, dendam, dan bersifat agresif. Posisi kontrol kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Seorang pembuat rasa bersalah memperlakukan murid yang salah biasanya dengan nada suara memelas. Tubuhnya akan merapat ke anak dan tampak lesu. Hasilnya, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Posisi kontrol berikutnya yaitu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Sisi positif dari posisi ini yaitu guru dan murid akan menjalin hubungan baik. Sisi negatifnya adalah murid akan merasa dikecewakan karena guru tidak membantunya. Hal lain yang mungkin timbul yaitu murid akan bergantung kepada gurunya. Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab, namun murid juga akan mengandalkan guru untuk membantunya. Posisi kontrol yang keempat yaitu pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi pemantau berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Hasilnya yaitu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan emosi berlebihan, namun guru harus selalu memantau murid
yang sedang menjalani konsekuensinya. Posisi kontrol yang terakhir yaitu manajer. Posisi manajer merupakan posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer tidak akan mengatur perilaku seseorang, namun membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Hasilnya, murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Selanjutnya, saya juga mempelajari kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk terhubung dengan orang lain. Selanjutnya yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompetensi diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Selanjutnya yaitu kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kebutuhan yang terakhir yaitu kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga mengemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Konsep yang saya pelajari selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas diperoleh dari musyawarah bersama warga kelas. Keyakinan kelas inilah yang akan memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Dalam membentuk keyakinan kelas, prosedurnya yaitu mempersilakan warga kelas bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati, mencatat semua masukan warga kelas di mana semua warga dapat melihat hasil curahan pendapat, menyusun keyakinan kelas menggunakan kalimat positif, meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, kemudian ajak warga kelas menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Meninjau ulang keyakinan kelas bersama-sama dan memilih sekitar 3-7 prinsip atau keyakinan. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka warga kelas dipersilakan meninjau ulang, menyetujui, kemudian menandatangani keyakinan kelas tersebut. Keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Konsep yang dipelajari terakhir yaitu segitiga restitusi. Ada 3 sisi segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ketika seseorang merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional. Saat itulah ketika kita harus menstabilkan identitas anak. Sebelum terjadi hal lain yang bisa memperburuk keadaan, kita sebaiknya membantu anak
untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Sisi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respons ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik, tapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Para guru yang telah menerapkan strategi ini mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka pada mereka. Strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru, karena guru akan berada dalam posisi murid dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda. Sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Hal yang menarik dan di luar dugaan yaitu cara mengaplikasikan segitiga restitusi untuk menangani murid yang bermasalah. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini, yaitu saya harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu sehingga murid memiliki keyakinan yang muncul dari dirinya sendiri. Selain itu, jika ada murid yang melanggar keyakinan kelas, saya akan melaksanakan segitiga restitusi untuk menanganinya. Murid dikembalikan lagi ke keyakinan yang diyakini supaya tidak melakukan kesalahan lagi. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah yaitu saya memposisikan diri sebagai seorang pemantau. Dalam menangani murid bermasalah, saya selalu menanyakan konsekuensi terhadap pelanggarannya. Perasaan saya setelah melakukannya yaitu saya merasa tenang menangani murid namun tidak bisa percaya seutuhnya jika murid tidak akan melakukan kesalahannya lagi. Murid sudah mengetahui konsekuensinya jika melanggar, namun saya kurang menanyakan keyakinan terhadap murid tersebut. Seharusnya saya menanyakan keyakinan kepada murid supaya murid juga memiliki motivasi dari dalam dirinya. Setelah saya mempelajari modul ini, saya akan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani murid bermasalah. Selama ini, mungkin saya tanpa sengaja telah menerapkan segitiga restitusi. Saya telah melaksanakan bagaimana menstabilkan identitas siswa yang bermasalah. Saya juga sering memvalidasi tindakan yang salah, namun saya kurang dalam menanyakan keyakinan kelas. Saya seringkali cukup dengan jawaban siswa yang mengetahui konsekuensi atas kesalahannya. Namun setelah mempelajari modul ini, saya akan menanyakan keyakinan terhadap murid yang bermasalah. Modul budaya positif ini saya rasa sudah lengkap materinya dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Saya bisa mengaplikasikannya untuk diterapkan di sekolah supaya tercipta lingkungan positif yang aman dan nyaman. Sekian presentasi saya tentang koneksi antar materi dalam modul budaya positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.